dia tingkatkan kualitas ibadahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan spiritual dia, kesolehan spiritualnya menjadi lebih baik. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat, maghfirah, dan kita semua mengharapkan suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu fi kulli yaumin wa lailah utaqa'u minan nar. Setiap paginya, setiap malamnya di bulan Ramadan tersebut ada di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah dimention oleh protokol bahwasanya Jumat ini adalah Jumat terakhir, Jumat keempat dan Jumat terakhir di bulan suci Ramadan ini. Patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita dihantarkan di penghujung bulan Ramadan ini. Ketika awal bulan Ramadan, kita refleksi kembali di awal bulan Ramadan, kita sering mendengar ayatus siyam pada surah Al-Baqarah tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan kalimat iman. Amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalimat kutiba di sini menunjukkan bahwasanya perintah ini bukan datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi datang dari otoritas yang lebih tinggi dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orientasi puasa, tujuan puasa kita terletak di ujung ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Sungguh kata Allah dengan keagunganku, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Quran itu suatu pedoman dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas bagaimana petunjuk tersebut yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Caranya bagaimana? Lanjutannya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas shalah. Kita kembali kepada ayat pertama tadi, alladzina yu'minuna, dimulai dengan kalimat fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab fi'il mudhari' yadullu 'ala al-istimrar. Ada peningkatan di situ. Ketika ayat iman, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan amanu hanya untuk orang-orang yang beriman. Tetapi dalam surah Al-Baqarah ayat kedua tadi, yu'minuna fi'il mudhari', yaitu orang-orang yang beriman, lantas ia meningkatkan kualitas imannya dengan menunjukkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ia senantiasa mengerjakan yang namanya salat. Bukankah di bulan Ramadan ini alhamdulillahirabbil alamin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman, apakah hidayah tidak diperlukan orang-orang beriman? Tentu sangat diperlukan. Ahlul ilmi menyampaikan ketika hidayah diturunkan kepada orang-orang yang beriman, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ia kekuatan agar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya, bertambah amal solehnya, bertambah ibadahnya. Kita dididik di bulan Ramadan ini untuk menambah kuantitas serta kualitas ibadah kita. Alladzina yuqimuna shalah. Bukankah di bulan Ramadan tersebut, di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala yang awalnya mungkin kita 5 waktunya mungkin tidak di rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi di bulan Ramadan kita usahakan agar 5 waktu kita di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana azan dikumandangkan, di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, ketika bulan Ramadan itu kita tingkatkan kualitas salat kita. Kita salat nawafil, kita salat rawatib, salat tarawih, dan mungkin ada di antara beberapa kita yang mengerjakan qiyamul lail. Dan ini adalah suatu hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika datang bulan Ramadan tersebut, mungkin ada di antara kita yang gemar berinfak, yang gemar bersedekah, yang mungkin setiap harinya ia memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Kalau kita lihat sebelum datang bulan Ramadan, ada beberapa di antara kita untuk bersedekah saja sulit. Tetapi di bulan Ramadan ia booster dirinya, ia usahakan untuk ia berinfak, bersedekah, walaupun nominalnya tidak seberapa, tetapi ia usahakan, ia memberikan kepada orang-orang berpuasa iftar, pabuka, iftar untuk orang-orang yang berpuasa, yunfiqun. Ia senantiasa gemar untuk berinfak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Ia senantiasa di bulan Ramadan tersebut ia tingkatkan kualitas keimanannya, ia tingkatkan kualitas ibadahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan spiritual dia, kesolehan spiritualnya menjadi lebih baik. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la'allakum tattaqun di sini adalah puncak dari siam tersebut. Kalau kita baca kembali tafsirnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat siam, tidak menyampaikan dengan kalimat shaum? Ternyata maknanya berbeda, Bapak sekalian. As-shaum, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inni nazartu lillahi shauma. Bahwasanya Nabi Zakaria menyampaikan, aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Arti shaum di sini hanya puasa sebagai teknis saja, menahan lapar, menahan haus, dan hal-hal yang mungkin dilarang ketika berpuasa. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat syam, artinya luas. Ada sholat tarawih di dalamnya, ada ketaatan di dalamnya, ada qiyamul lail di dalamnya. Hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya menahan lapar dan hausnya. Ia senantiasa meningkatkan ibadahnya, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la'allakum tattaqun, agar ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat takwa di sinilah yang menjadi kunci dari bulan Ramadan itu. Ahlul ilmi menyampaikan mahwa taqwa. Takwa itu apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu terletak di dalam hati. At-taqwa an taj'al bainaka wa bain 'adzabillahi wiqayah. Dan tentunya takwa itu adalah menjadikan dirimu dan azab dari Allah Subhanahu wa taala pembatas. Pembatasnya apa? Pembatasnya dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah baginda dan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah asas dari takwa tersebut. Di bulan Ramadan kita dibina, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas spiritual kita. Apabila kualitas spiritual kita meningkat,
maka secara tidak langsung akan terkoneksikan, meningkat pula kualitas sosial kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang yang senantiasa mengerjakan sholatnya, benar sholatnya benar-benar ia kerjakan dengan hukum-hukumnya, maka ketika sholatnya benar, sholatnya akan membimbingnya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ahlul ilmu menyampaikan, aslus syarri, sumber keburukan itu ada dua, al-fahsya wal munkar. Al-fahsya wal munkar. Fahsya itu apa? Fahsya itu hal-hal yang mendekati kepada yang berbau dengan syahwat, LGBT, pornografi, porno aksi, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Ketika orang benar sholatnya, maka ia tidak akan mendekati hal-hal seperti begitu. Ketika ia benar sholatnya, maka ia senantiasa meningkatkan kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-munkar, munkar adalah apa? Sesuatu yang diingkari oleh hati, berkata bohong, menyebarkan hoaks, bertikai, bermusuhan. Ini adalah munkar. Ketika benar sholatnya, maka ia akan menjauhi hal-hal seperti begitu. Ketika benar sholatnya, maka ia senantiasa meningkatkan kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di bulan Ramadan, alhamdulillah kita banyak mengerjakan yang namanya sholat. Diharapkan setelah bulan Ramadan, kesolehan spiritual inilah yang insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan ini dapat kita bawa setelah di bulan Ramadan. Kesolehan secara spiritual dan kesolehan secara sosialnya. Sosialnya baik, kepada tetangganya ia baik, kepada orang tuanya ia baik, kepada saudara-saudaranya ia baik. Maka momentum ini, momentum di akhir-akhir Ramadan ini, kita perbaiki lagi sosial kita. Jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Tidak rugi orang-orang yang senantiasa menyempurnakan silaturahimnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasir rahimahu." Ia ingin panjang umurnya, maka bersilaturahim. Ia ingin umurnya dipanjangkan, maka ia bersilaturahim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga di akhir-akhir Ramadan ini kita mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala agar kualitas spiritual secara ibadah dan secara sosial dapat kita pertahankan sampai setelah bulan Ramadan dan bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li lana wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa man ihtada. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini izinkan saya menyampaikan suatu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau kama qala, "Man kana yaumuhu mithla amsihi ahsan min amsihi fa huwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Maka setiap harinya Bapak sekalian kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita tingkatkan lagi. Jangan sampai bulan Ramadan berakhir, ibadah kita pun berakhir. Jangan sampai Ramadan berakhir, kita tidak akan pernah lagi muncul di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan Ramadan berakhir, mushaf Al-Quran yang sering kita baca di bulan Ramadan kita tinggalkan begitu saja. Jangan sampai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqamah di dalam ketaatannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqamah dalam hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im." Allah Subhanahu wa taala akan berikan ia surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbal khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sa'ir sahabati ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rizqan hasanan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya qadhiyal hajat. Allahumma innaka ta'lamu ma fi qulubina ya Allah faqdi jami' hawaijina ya Allah. Allahumma arzuqna husnal
husnal khatimah ya Allah. Allahumma arzuqna husnal khatimah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna husnal khatimah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Somal. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al biladana bilad Indonesia biladan thayyibah ya'tiha rizquha baina as-samai wal ardi wal bahri ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.